إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk kita dulu bersama sejenak sembari menunggu datangnya waktu Isya. Kita mengkaji beberapa perkara-perkara penting di dalam agama kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Berhubung ini kajian permulaan atau perjalanan setelah kita libur mungkin 1 bulan, kita tidak langsung melanjutkan kajian kita Kasyfus Syubhat yang biasa kita kaji. Apalagi tidak ada pengumuman sebelumnya, juga beberapa teman-teman, beberapa ikhwan juga tidak tahu kalau ternyata kajian yang dimulai. Maka di kesempatan malam hari ini kita mengambil kajian tematik yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kajian ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari seperti sekarang. Kalau mungkin di luar pandemi ya, di bulan-bulan seperti ini banyak di antara saudara-saudara kita pulang ke tanah air setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tapi beberapa tahun ini karena kondisi yang ada, sehingga hanya segelintir orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tahukah kita bahwa seorang muslim yang telah selesai melaksanakan ibadah haji, dia pulang ke tanah airnya mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari perjalanan spiritualnya. Ini yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka manusia-manusia itu akan datang kepadamu, datang ke tanah haram dengan berjalan kaki atau dengan menunggangi tunggangan-tunggangan mereka. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan, mendapatkan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan. Baik itu manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi. Ya, baik itu manfaat duniawi ataupun manfaat ukhrawi. Dan kita tahu haji termasuk di antara salah satu rukun Islam yang seorang muslim tidak sah keislamannya apabila dia tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar hadis-hadis atau ayat-ayat tentang keutamaan seorang yang melaksanakan ibadah haji atau yang disebut dengan haji yang mabrur. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wad dawla, kama yanfi al-qiru khabath al-hadid wad dhahab wal fiddah." Kata Nabi, sering-seringlah kalian iringilah antara ibadah haji dengan ibadah umrah, karena kedua ibadah ini bisa membersihkan yang filkir, bisa membersihkan dosa-dosa dan bisa menghilangkan kemiskinan.
Ya, bisa membersihkan dosa-dosa dan menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana bara api itu bisa menghilangkan karat yang ada di besi atau di perak atau di emas. Ini salah satu keutamaan ibadah haji. Demikian juga Nabi SAW pernah mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu. Barang siapa yang berhaji dan ketika haji itu dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan yang fasik, maka dia pulang ke tanah airnya sebagaimana hari ketika ibunya melahirkan dia, yaitu bersih dari dosa, diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih istimewa lagi, Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Seorang haji yang mabrur diambil dari kata bir, artinya hajinya itu baik, hajinya itu tamam, sempurna, maka tidak ada balasan yang pantas dia terima kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis lain yang menunjukkan tentang keistimewaan ibadah haji tersebut. Namun jangan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah yang lain, seorang yang melaksanakan ibadah haji, dia ketika ingin mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur, maka tentu dia harus memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih" ya benar. "Falyamal 'amalan shalihan." Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan yang dimaksud amal soleh adalah an yakuna khalisan lillah, yaitu amalan yang ikhlas dibangun di atas tauhid kepada Allah, wa an yakuna ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan yang dibangun di atas syariat yang telah digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas yaitu tauhid dan mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seorang yang melaksanakan haji tapi dua syarat ini tidak dipenuhi, maka mustahil dia menjadi haji yang mabrur. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita kalau melihat ada saudara kita jamaah haji baru pulang dari melaksanakan ibadah haji, yang kita tunggu itu oleh-olehnya itu berupa oleh-oleh fisik, bawa kurma atau bawa kejadah, bawa kismis, bawa kacang Arab. Yang kita tunggu itu oleh-oleh berupa fisik. Padahal seorang yang pulang dari ibadah haji, dia itu membawa oleh-oleh yang lebih berharga dari cuma sekedar kismis, cuma sekedar kacang Arab. Apa itu? Oleh-oleh berupa penggemblengan akidah. Ya, oleh-oleh berupa akidah yang sahih. Karena ketika dia melaksanakan ibadah haji, itu dia sedang masuk dalam madrasah imaniyah. Ya, dia sedang masuk dalam madrasah imaniyah. Sejak awal start dia melaksanakan ibadah haji sampai dia pulang ke tanah air, itu penuh dengan penggemblengan akidah, penggemblengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita preteli satu-satu luar biasa manfaatnya. Bahkan sejak dia daftar haji, itu ada pelajaran-pelajaran yang berharga sekali. Ngantri hajinya, kemudian berangkat dari tanah air menuju ke Mekah, itu juga penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang seorang muslim ketika mempelajari hal tersebut, sungguh dia pulang ke tanah air membawa oleh-oleh yang lebih berharga dari oleh-oleh fisik yang dia bawa. Kalau kita mau contohkan, di sini kita bawakan sebuah risalah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ya, seorang pengajar di Masjid Nabawi yang sampai sekarang beliau dan ayah beliau masih mengajar di Masjid Nabi SAW di Madinah. Beliau punya kitab
yang diberi judul Durusun Aqadiyah Mustafadatun Minal Hajj, yang terjemahnya artinya pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik dari ibadah haji. Ini kalau dibahas satu-satu panjang, 111 halaman kalau misalnya. Nah, kita cuplikan sedikit saja dari oleh-oleh yang dibawa oleh jemaah haji. Tadi kita sebutkan bahwa ibadah haji banyak sekali manfaatnya, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Salah satu manfaat duniawinya adalah seorang jemaah haji dia diperbolehkan untuk sambil berhaji dia juga berdagang. Ya, sambil berhaji dia juga diperbolehkan untuk berdagang. Allah mengatakan alaysa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ya, Pak. Alaysa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan. Fa idza qadaytum manasikakum laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Dan tidak ada dosa bagi kalian tatkala kalian tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia di sisi Allah, yaitu kalian bekerja, kalian berdagang tatkala kalian melaksanakan ibadah haji tersebut. Itu diperbolehkan. Ini manfaat-manfaat duniawi. Adapun manfaat-manfaat ukhrawi yang berkaitan dengan akhirat kita, seperti misalnya seorang yang melaksanakan ibadah haji, dia itu pulang ke tanah air membawa oleh-oleh berupa kesabaran, sabar. Karena ketika melaksanakan ibadah haji, dia dituntut untuk bersabar dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Sabar ketika daftar haji, yang biayanya tidak sedikit. Sabar ketika menunggu antrian haji yang sangat panjang sekali. Sabar ketika dia meninggalkan tanah airnya menuju tanah suci dengan tidak ada jaminan dari travel manapun dia bisa kembali lagi bersama keluarganya di tanah air. Gak ada, Pak. Antum cari travel yang paling top sekali, daftar haji atau umroh, tanyakan kepada dia, Pak, ada jaminan nggak saya balik lagi ke tanah air? Nggak ada. Wallahu a'lam. Tapi dia rela untuk itu semua, meninggalkan istrinya mungkin, meninggalkan orang tuanya mungkin, meninggalkan keluarganya di tanah air. Sabar dia menghadapi hal itu. Kemudian ketika sampai di tanah suci, dia sabar dengan kondisi jamaah haji yang sangat luar biasa padanya. Ini kita bicara di luar pandemi. Kalau sekarang Masya Allah enggak. Tapi kalau di luar pandemi, Masya Allah, uyel-uyelan, ya penuh sesak. Sabar dia menghadapi kondisi seperti itu. Belum lagi apalagi kalau ketika antri toilet. Ya, ketika antri toilet, wis mambuin yang bilang. Belum lagi ketika berhaji itu dia mendapati bertemu dengan manusia-manusia, orang-orang dari berbagai penjuru negeri yang wataknya, tradisinya berbeda dengan orang-orang yang ada di negerinya sendiri. Mungkin kalau di Indonesia orang-orangnya ngomongnya halus, toilet di mana? Mungkin di Indonesia gitu. Ketemu orang-orang Afrika, ketemu orang-orang Arab yang ngomongnya tok aja, memang wataknya kayak gitu, bukan lagi marah. Ya, memang omongannya mimik wajahnya itu seperti itu, harus sabar dia. Didorong sana, ditarik ininya, sabar. Maka pulang ke tanah air, dia menjadi pribadi yang bersabar. Baik sabar dalam beribadah kepada Allah, ataupun sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, ataupun sabar dalam menghadapi ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang melaksanakan ibadah haji, dia pulang ke tanah air, dia akan membawa oleh-oleh berupa senantiasa ingat dengan kematian, senantiasa ingat dengan alam akhirat. Karena ketika dia melaksanakan ibadah haji, itu kata para ulama, dia itu sedang diingatkan dengan kematian. Dari sisi mana? Yang pertama dari sisi ihramnya dia. Tidak boleh mengenakan pakaian apapun kecuali 2 lembar kain yang menutupi tubuhnya. Dia diingatkan nanti suatu saat
dia hanya dibalut dengan kain putih saja berupa kafan. Kemudian ketika di Arafah, di mana ketika itu manusia tumplek blek jadi satu di Arafah, ya berjuta-juta manusia berkumpul di Arafah. Ini kata para ulama mirip seperti pemandangan mahsyar, bukan mirip plak ya, enggak, tapi maksudnya diingatkan dengan pemandangan mahsyar. Matahari yang terik, panas lantaran itu, yang diingatkan dengan suasana di mahsyar. Maka seorang yang pulang ke tanah air, dia senantiasa mengingat kematian. Karena itu pesan Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Akthiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu mati. Kemudian juga seorang yang melaksanakan ibadah haji dan bisa juga termasuk umrah, dia mendapatkan oleh-oleh berupa memakmurkan masjid. Kenapa? Karena ketika selama di tanah suci, dia dituntut untuk melaksanakan sholat di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita alami sendiri beberapa jamaah-jamaah umroh, kita pernah berumrah dengannya. Dia itu ketika sebelum umroh gak pernah melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Bahkan sebagian di antara mereka tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat. Tapi subhanallah ketika berada di tanah suci, 5 waktu dia melaksanakan ibadah di masjid. Nah ini kalau sampai pulang ke Indonesia, sampai pulang ke tanah air, si malas melaksanakan ibadah di masjid, bahkan meninggalkan sholat 5 waktu, ini perlu dipertanyakan hajinya, perlu dipertanyakan umrahnya. Karena di antara tanda ibadah itu diterima adalah berkesinambungan ibadah tersebut. Al-hasanatu tatba'uha al-hasanah. Ya, kebaikan itu akan senantiasa diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian jangan Allah, manfaat yang lain sebagaimana tadi kita singgung adalah penggemblengan akidah, terutama tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dia melaksanakan ibadah haji atau termasuk juga di antara umrah, karena umrah ini kata para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya beliau mengatakan al-umrah hiya al-hajju al-asghar. Umrah itu adalah haji kecil. Ya, umrah itu adalah haji kecil. Sejak dia start melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia ngambil miqat. Ya, dia ngambil miqat. Miqat itu tempat di mana dia memulai ihramnya untuk melaksanakan haji atau umrah. Kalau di Madinah di mana? Dzulhulaifah atau bin Ali. Ya, dia mulai ihram di situ, dia mengucapkan talbiyah di situ. Dan orang ketika mengucapkan talbiyah untuk melaksanakan ibadah umrah, dia sudah mengumandangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika menceritakan tentang hajinya Nabi, Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitauhid." Kata Jabir bin Abdullah, Nabi memulai hajinya dengan tauhid, yaitu dengan kalimat talbiyah. Karena kalau kita perhatikan kalimat talbiyah ini memang syarat isinya dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ini menunjukkan tauhid bahwa aku jauh-jauh datang ke Mekah, jauh-jauh meninggalkan negeriku Indonesia hanya untuk memenuhi panggilanmu. Kau yang memanggil aku ke sini, maka aku penuhi panggilanmu itu. Tak turuti kemauanmu itu. Jadi menunjukkan bahwasanya dia jauh-jauh datang ke sana hanya untuk mentaati perintah Allah. Dia diundang untuk datang ke Baitullah. Sejak kapan diundangnya? Tadi ayatnya, yaitu sejak Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi semua sudah mendapatkan undangan. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. La syarika la. Kau tidak memiliki sekutu. Kau tidak memiliki partner.
yang mana aku bisa persembahkan sebagian ibadahmu kepada partnermu itu. Enggak, kau enggak punya partner. Sesungguhnya innal hamda, segala pujian, wan ni'mah, dan segala kenikmatan-kenikmatan itu hanya milikmu ya Allah. Wal mulka, dan semua kepemilikan alam semesta itu adalah milikmu. La syarika, ditekankan lagi, kau tidak memiliki sekutu. Nah, jangan lupa Allah. Nabi SAW pernah menegaskan kepada para sahabat dan juga termasuk kepada kita. Ketika melaksanakan haji atau umrah, Nabi berpesan untuk mengambil manasik haji, tata cara haji dan umrah hanya yang bersumber dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian, manasik umrah kalian. Kenapa? Kalau di zaman dahulu, orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal Quraisy, mereka itu punya tata cara ibadah haji tersendiri yang berbeda, melenceng jauh dari tata cara haji yang pertama kali diajarkan oleh Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Nah, orang-orang Quraisy itu tata caranya sudah melenceng, sudah kebanyakan bid'ah yang mereka kerjakan di sini. Salah satunya adalah yaitu ketika mengumandangkan talbiyah, mereka menambah-nambahi lafal talbiyah yang berbau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana talbiyahnya? Sama seperti talbiyahnya yang tadi kita baca. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ditambahin illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah, kecuali beberapa sekutu-sekutumu yang engkau miliki, namun mereka ini, sekutu-sekutu ini tidak memilikimu. Nah, ini untuk menegaskan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu sekutunya Allah. Mereka miliknya Allah, namun mereka tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, jangan ambil manasik haji dari mereka, tapi ambil manasik haji dari mereka. Ketika melaksanakan ibadah haji, mereka melaksanakannya kalau tidak mampu beli kain ihram yang baru, mereka ngapain haji? Belajar, mudah belajar. Tujuannya baik. Kenapa? Karena mereka ketika mengenakan pakaian yang mereka pakai, kata mereka gak pantas saya pakai pakaian ini. Kenapa? Karena pakaian ini berlumuran dosa. Ini pakaian pernah berdusta dengan pakaian ini. Aku pernah berbohong dengan pakaian ini. Aku pernah menipu dengan pakaian ini. Intinya pakaian yang sudah berlumuran dosa nggak pantas untuk dia melaksanakan tawaf di Ka'bah yang suci. Harus tutup ihram anyar. Tapi kalau nggak mampu beli ihram anyar, lebih baik belajar. Telanjang mereka ini. Ya, ini bid'ah yang mereka munculkan dengan anggapan kan baik untuk menghormati Ka'bah. Nah, maka Nabi mengancam jangan mengambil dari mereka, mengambil manasik haji dari. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin berhaji atau berumrah, jangan cuma melihat travelnya ini murah harganya, tergiur dengan travel yang murah harganya, tapi tidak dilihat travel ini apakah membimbing Anda, membimbing haji Anda, membimbing umrah Anda sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau justru jamaahnya diajak untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam agama. Karena tadi membelani harga yang murah, sama pembimbingnya diajak tur syirik, datang ke makam ini, ngalap berkah di makam ini, kemudian diajak naik ke Jabal Nur, ada Jabal Nur, disarankan untuk tulis di tubuh itu, suruh tulis itu, nanti keinginannya terkabul. Atau ada juga kita pernah dapati bawa foto-foto banyak di sini. Ketika di Jabal Nur, bawa foto-foto banyak. Lu ngapain? Ini kata kiai saya di Indonesia, suruh naruh di Jabal Nur, biar ini orang-orang yang belum pernah umroh atau haji, biar mereka nanti bisa umroh atau haji katanya. Nah, bilang nggak gitu caranya. Kalau ingin orang-orang yang ada di
foto itu biar bisa umrah dan haji, datang ke travel, daftar untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Karena tadi dibimbing dengan bimbingan yang salah. Pembimbingnya ketika sa'i baca apa dulu? Pancasila. Kenapa enggak ya? Pancasila. Ini ketika di Safa Marwah ini satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Dibimbing. Ada lagi yang nyanyi Indonesia Raya. Dibimbing sama pembimbing yang nyanyi Indonesia Raya. Ya lawaton. Alhamdulillah. Kesian jemaahnya, mereka nggak tahu. Dikira pembimbing umroh ini, pembimbing haji ini sudah pasti dibimbing di atas sunnah. Enggak. Dibimbing di atas bid'ah, dibimbing di atas kesyirikan kepada Allah. Maka kembali ke kalimat tarbiyah. Kalimat tarbiyah yang diucapkan itu diucapkan kalau dia ambil mikotnya dari Dzul Hulaifah atau dari Bir Ali. Dia mengucapkan terus kalimat talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sampai kapan dia berhenti melaksanakan mengucapkan talbiyah? Sampai dia masuk Masjidil Haram dan melaksanakan ibadah tawaf. Kemudian selesai tawaf, dia mengucapkan talbiyah lagi. Sampai kapan? Sampai dia start melaksanakan ibadah sa'i. Jadi kata para ulama, kalimat talbiyah itu seperti kalimat takbir yang kita ucapkan tatkala salat. Perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kalau sholat cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, perpindahannya. Tapi kalau haji atau umrah, perpindahannya itu adalah dengan talbiyah, mengucapkan talbiyah. Kalau dihitung, Allahu Akbar, berapa ratus kali dia mengumandangkan talbiyah. Maka kalau dia benar-benar paham makna daripada kalimat talbiyah tersebut, tertancap tauhid di dalam dirinya, tertanam tauhid di dalam dirinya. Maka aneh kalau ada orang yang pulang haji, pulang umroh, tapi ternyata masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berdoa kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, masih datang ke dukun-dukun, minta pengobatan-pengobatan kepada dukun-dukun dan lain sebagainya, padahal dia haji. Ya, sering haji, sering umroh. Ini dipertanyakan. Gak mungkin, mustahil orang yang pulang dari haji berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, setelah sampai di Masjidil Haram, dia melaksanakan ibadah tawaf, mengitari Ka'bah 7 putaran. Di sini dia digembleng untuk ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bilangan 7. Kenapa dia harus nurut bilangan 7 ini? Ada orang-orang yang kuat fisiknya. Ada orang-orang yang dia ini seorang atlet mungkin. Dia masih mampu untuk tawaf lebih daripada 7. Sah nggak hajinya? Nggak sah gimana? Tidak sah. Dia harus dituntut mengikuti Nabi SAW. Bahkan salah satu sunnah di dalam tawaf adalah mencium hajar aswad. Kalau memang mampu untuk mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad itu pun juga dalam rangka mengikuti Nabi SAW, bukan dalam rangka bertabaruk dengan hajar aswad tersebut. Karena harus diyakini hajar aswad tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula bisa mendatangkan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hajar aswad, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, bahkan makhluk Allah yang paling mulia, tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat kecuali dengan izin Allah. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku, yaitu Muhammad SAW, tidak bisa mendatangkan bagi diriku sendiri manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi, apalagi hajar aswad. Karena ada sebuah ungkapan emas dari Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sering kita sampaikan. Ketika beliau tawaf di Ka'bah, ketika beliau mau mencium hajar aswad, Umar berkata kepada hajar aswad dengan kalimat yang sungguh sangat layak ditulis dengan tinta emas. Apa kata Umar?
Dengan sumpahnya Umar mengatakan wallahi. Kemudian ditekankan lagi, ini sesungguhnya aku la a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Sungguh demi Allah, aku ini mau belajar sesuatu. Kamu cuma batu hitam biasa, tidak bisa memberikan manfaat kepadaku dan juga tidak bisa memberikan bahaya kepadaku. Walaula anni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, gak sudi aku nyium kau. Gak sudi aku nyium kau. Maka dari sini kata para ulama, mencium sesuatu yang dinilai sebagai ibadah itu hanya mencium hajar aswad saja. Ya, ibadah yang bentuknya ngambung, nyium, itu cuma mencium hajar aswad. Tidak ada ibadah lain yang bentuknya nyium hajar aswad. Tidak ada ibadah lain yang bentuknya mencium selain hajar aswad. Ya. Ini nyium hajar aswad saja harus diyakini nggak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Hanya sekedar mengikuti Nabi. Nabi mencium hajar aswad, melok nyium hajar aswad. Jadi yang berdua, ada itu. Ikut Nabi saja, nggak tahu manfaatnya apa nyium hajar aswad itu. Apakah habis nyium hajar aswad jadi ganteng? Habis nyium hajar aswad bisa sembuh penyakitnya? Enggak. Cukup mengikuti Nabi SAW tanpa kita tahu apa hikmahnya mencium hajar aswad. Ini hajar aswad. Nah, apalagi nyium batu nisan kuburan. Sudah tidak ada sunnahnya, apa manfaatnya? Kemudian jangan menggunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu selesai melaksanakan tawaf, dia melaksanakan sholat sunnah tawaf di belakang maqam Ibrahim. Lalu bisa. Jadi kalau tidak bisa, kata para ulama, bisa di tempat manapun selama itu masih area Masjid Al-Haram. Apa yang dibaca ketika dia melaksanakan sholat sunnah tawaf? Di rakaat yang pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai orang-orang kafir, aku tidak akan sudi menyembah sesembahan kalian. Tauhid nanti jemaah. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan seterusnya. Kemudian di rakaat yang kedua setelah selesai membaca surah Al-Fatihah, baca apa? Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa, satu-satunya sesembahan. Lagi-lagi tauhid yang ditekankan di sini. Kemudian singkatnya, setelah dia melaksanakan tawaf, kemudian dia melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Apa yang dibaca ketika dia melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah? Nabi SAW mengajarkan sebuah zikir yang dibaca setiap kali dia naik ke Bukit Safa dan juga setiap kali dia naik ke Bukit Marwah, yaitu yang diajarkan Nabi SAW, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. La syarika, dia tidak memiliki sekutu. Nah, bila kita melihat yang digunakan ketika itu, ini menunjukkan bahwa seorang yang melaksanakan ibadah umrah atau haji, sangat dia ini ditanamkan tauhid, pulang ke Indonesia menjadi orang yang bertauhid kepada Allah dan benci dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belenang sama kesyirikan kepada Allah. Dia melihat kesyirikan kepada Allah sesuatu yang lebih besar daripada pembunuhan, perzinahan, korupsi, pencurian dan lain sebagainya. Paling benar dia mulai dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang awam mereka melihat perzinahan, korupsi itu lebih besar dosanya daripada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keliru konsep mereka. Orang yang bertauhid kan gitu. Yang berzina, yang mencuri, yang korupsi, ya ini dosa besar.
Namun kesyirikan kepada Allah ini lebih biadab, ini lebih kurang ajar, ini lebih menjijikan daripada itu semua. Kemudian jangan kepada Allah. Setelah itu singkatnya dia melaksanakan wukuf di Arafah. Kita singkat, dia melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika itu tanggal 9 Dzulhijjah dia melaksanakan wukuf di Arafah. Dia diingatkan dengan salah satu peristiwa yang terjadi di tanggal tersebut, yaitu tatkala Nabi SAW berhaji wada, haji yang terakhir dan haji yang satu-satunya dikerjakan Nabi SAW di tahun ke-10 Hijriah. Di Arafah itu Nabi berkhutbah kepada para sahabatnya seraya menegaskan tentang perpisahan, bahwa di tahun yang akan datang tidak akan bertemu dengan Nabi, bisa jadi tidak akan bertemu lagi dengan para sahabat. Kemudian Nabi SAW diturunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menjadi ayat yang sangat luar biasa, yang kalau orang-orang Yahudi diturunkan ayat tersebut, mereka jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Iya, orang-orang Yahudi itu pernah tanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, ya Umar, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law unzilat alaina ma'syarul yahud lattakhadnahu 'aidan. Wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitab kalian yang kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari Id, hari raya. Kata Umar, ayat apa ya? Dibaca sama Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Umar mengatakan, "Araftu dzalika al-yawm." Aku tahu hari itu, aku hadir di sana. Wa araftu makana alladhi yaqumu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tahu tempatnya. Ayat itu turun di Arafah, di hari ketika hari Arafah, di tanah suci, di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Turunnya di hari Jumat. Ya, turunnya di hari Jumat. Tapi ternyata tidak dijadikan hari raya, karena memang tidak ada dalilnya hari Arafah dijadikan sebagai hari raya. Dan apa yang dibaca ketika hari Arafah? Jamaah haji yang wukuf di Arafah atau yang nggak wukuf di Arafah juga boleh membaca doa ini. Nabi SAW menegaskan dalam hadisnya, khairul du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa ketika hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wal nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan sebaik-baik doa, zikir yang aku panjatkan dan juga dipanjatkan oleh nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Lagi-lagi tauhid yang digembleng. Tauhid yang digembleng. Demikian juga nanti ketika hari raya Id tanggal 10-nya, jamaah haji melakukan beberapa ibadah, di antaranya lempar jumroh, kemudian tawaf ifadah, kemudian juga tahallul dan menyembelih hadiyu, menyembelih sesembelihan. Itu juga syarat isinya dengan tauhid, di mana Allah menegaskan fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu juga. Enggak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang pulang haji melihat ada kebu dibelah, kemudian dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul atau dipersembahkan kepada jin penunggu ini, jin penunggu ini mustahil jamaah haji itu. Tapi ada ternyata jamaah haji kiai atau ustaz pulang dari ibadah haji masih menjadi praktisi-praktisi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hajinya perlu dipertanyakan. Nah, maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala itu beberapa penggemblengan akidah yang dirasakan oleh jamaah haji atau umroh. Namun fenomena yang ada di lapangan tadi karena salah
salah bimbingan haji. Sehingga sampai di tanah suci, bukannya malah dia ini semakin bertauhid kepada Allah, justru semakin subur kesyirikan. Karena tadi diajak ke tempat-tempat yang berbau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata kita saksikan. Di Mekah itu, dekat Masjidil Haram, ada sebuah bangunan yang konon katanya itu tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang sekarang sudah menjadi maktabah, jadi perpustakaan yang nggak dipakai lagi. Kita menyaksikan sendiri, ingin tahu, banyak orang-orang datang ke sana untuk ngalap berkah dengan bangunan tersebut. Padahal tidak diketahui dengan pasti apakah itu benar-benar tempat lahirnya Nabi SAW. Kalaupun benar itu tempat lahirnya Nabi SAW, tidak ada satupun dalil yang mengharuskan seorang muslim untuk bertabaruk ngalap berkah di bangunan tersebut. Tidak dilakukan oleh para sahabat siapapun. Kita dapati banyak jamaah-jamaah haji, termasuk dari Indonesia juga, datang ke sana. Kemudian ada yang dari India, Bangladesh, ada yang dari Turki, masing-masing dibawa sama pembimbingnya, sama mutawifnya. Ada yang rombongan berdoa, ibadahnya ini berdoa. Padahal Ka'bahnya tepat di belakangnya. Ka'bahnya itu di punggungnya dia. Tapi dia berdoa menghadap bangunan tersebut. Pernah kita wawancara dengan salah satu jamaah Indonesia. Kenapa berdoa di situ? Ka'bahnya di belakang. Oh iya mas, ini kan tempat lahirnya Nabi, mustajab doa di situ. Kebalik, sana yang mustajab. Tapi mereka ya sudah dibimbing seperti itu oleh mutawifnya. Sampai di sana dikasih barikade sama ya satpol PP-nya Saudi, kasih barikade di sana. Sampai ada askar-askarnya juga, mengusir orang-orang yang ingin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diceritakan oleh salah satu guru kita, beliau menemukan ada seorang yang ya dia ada di talangnya itu ada air yang menetes dari bangunan itu, ditalangi sama dia pakai gelas. Padahal itu tidak ada hujan, ya tidak ada hujan, tapi ada air yang menetes di situ. Ternyata tak lihat airnya asli, ditalangi sama dia. Ditalangi itu, wallahu a'lam dipakai buat apa? Ya ini sekali lagi gara-gara salah bimbingan haji atau salah bimbingan umroh. Pulang ke Indonesia bukan menjadi orang yang bertauhid kepada Allah, justru semakin berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, ini beberapa poin-poin akidah yang diambil dari ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji kepada Allah, dan semoga saudara-saudara kita yang telah tuntas melaksanakan ibadah haji, mereka digelari atau mereka mendapatkan gelar sebagai haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu